Baik, setelah itu PT Tirta Investama. Tadi Super Wahana udah ya, Bapak ya. Sekarang PT Tirta Investama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak yang terhormat pimpinan Dewan Komisi 7 dan para anggota dan juga Dirjen Industrial Gold dan juga jajaran Kementerian Perindustrian. Terima kasih kami dari Aqua, Tirta Investama, merek kami adalah Aqua, diberikan kesempatan di forum yang terhormat ini untuk memberikan penjelasan. Pertama, izinkan kami menjelaskan topik yang sudah mengemuka beberapa minggu ini. Secara industri, kami punya pabrik beroperasi 20 pabrik Bu, seluruh Indonesia. Memang terkonsentrasi di beberapa provinsi besar seperti Jawa Barat, kemudian seluruh Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Karyawan kami sampai saat ini sekitar 10.000 karyawan yang mengoperasikan baik itu pabrik maupun juga di divisi lain. Kemudian kalau mengenai sumber Ini Bu, karyawan Ibu 10.000. 10.000 Bu, Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Kalau untuk sumber air, mungkin sebelum masuk kepada statement, saya ingin menjelaskan dulu bahwa untuk Aqua, sebelum kami melakukan pembukaan pabrik dan menentukan di mana kami akan mengambil sumber air, kita melakukan studi dulu, Bu, bersama dengan universitas, khususnya dalam hal ini UGM dan juga Unpad. Studi yang dilakukan adalah studi hidrogeologi atau studi isotop. Tujuannya adalah untuk mencari tahu di manakah letak sumber air yang memang secara sains geologi atau hidrogeologinya itu bisa dibuktikan bahwa memang sumber air tersebut berasal dari daerah tangkapan air hujan di pegunungan. Dan itu ada studi dan ada tentunya evidence base-nya yang bisa dibuktikan. Baru sesudah itu kami bisa menentukan apakah lokasi tersebut tepat untuk dilakukan pembukaan pabrik sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada. Sehingga sumber air kami adalah sumber air pegunungan sesuai dengan studi hidrogeologi tersebut. Tentunya perizinannya menggunakan perizinan air tanah dalam atau SIPA oleh ESDM. Kalau ada persepsi ataupun pendapat bahwa air aqua adalah air di bor, izin kami menyampaikan pengoboran itu adalah cara yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan air dari sumber tanah dalam atau kita menyebutnya akuifer yang tertekan atau akuifer yang terlindungi karena di situ terlindungi secara alami ratusan tahun oleh lapisan-lapisan batuan sehingga tidak ada resiko terkontaminasi mengenai cemaran-cemaran seputar dari sumber air tersebut. Sehingga sumber airnya adalah air pegunungan sesuai dengan hidrogeologi tersebut. Pengoboran yang dilakukan kedalamannya itu sesuai dengan kondisi akuifer tersebut dan sesuai dengan izin yang diberikan oleh ESDM. Kemudian produksi kami tentunya memberikan produksi berbagai macam tipe dan ukuran mulai dari gelas, botol kecil, botol besar sampai galon yang kalau di rata-rata kira-kira 1 juta meter kubik per bulan. Kemudian tentu retribusi atau pajak air tanah yang kami bayarkan sesuai dengan penggunaan, sesuai dengan izin SIPA dari ESDM, dan dibayarkan kepada kas daerah sesuai dengan lokasi di mana kami beroperasi. Jadi tentunya dengan 20 pabrik tergantung dari nilai pajak air tanah yang ditetapkan oleh setiap daerah yang tentu bisa berbeda-beda. Pasaran kami, produk Aqua memang mungkin 99,9% adalah pasaran domestik, yang memang kami pasarkan dan distribusikan untuk bisa menjangkau masyarakat. Kalau ingin penjelasan yang lain yang lebih detail mengenai pajak dan sebagainya, tentu kami perlu ambil datanya, tetapi kira-kira produksi kami adalah 1 juta meter kubik per bulan untuk segala jenis kemasan yang tadi kami sampaikan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Baik, saya masih bingung nih Bu dengan jawaban Ibu. Air pegunungan, tapi ngambilnya dari tanah, kan begitu. Jadi gimana nih sebenarnya ya kan? Terus gunung apa tanah nih sekarang nih? Kemudian pembayaran kan kalau kita baca di media, ini kan Ibu ini kan bayar 600 juta ke PDAM. Kan ini kan baru satu tempat nih. Di Jawa Barat saja kita bicara, belum di tempat-tempat yang lain. Kan begitu ada 20.
lagi yang lain ya kan. Nah, ini nanti mungkin bisa dijelaskan, teman-teman bisa lakukan pendalaman, Ibu bisa Boleh. bisa jelaskan ya Bu. Bu ya. Karena setahu saya kayak PDAM ngambilnya itu sumbernya dari pegunungan. Ya memang aliran dari pegunungan itu gitu Bu. Kalau Ibu kan memang ngebor air tanah gitu. Semua air juga dari pegunungan Bu. Semuanya kan meresap ke tanah gitu. Mana ada air dari mana gitu. Tapi Pimpinan, yang jelas kan sumber air Ibu dari tanah. Kan itu Bu ya. Biar saya nggak salah catat nih. Sumber daya air Ibu adalah dari tanah, bukan langsung dari pegunungan. Izin menyampaikan Biar klarifikasi, Bu. beritanya nih. Supaya meluruskan persepsi yang terjadi di publik. Pertama, lokasi pabrik kami semuanya rata-rata di kaki pegunungan. Tentunya memang ada alasan yang sedemikian, seperti tadi kami sampaikan, kami membutuhkan 1-2 tahun melakukan hidrogeologi bersama dengan akademisi Universitas UGM dan Unpad untuk menentukan lokasi sumber air pegunungan yang memang dapat diambil dari akuifer terdalam atau akuifer tertekan atau terlindungi. Hidrogeologi tersebut adalah studi khusus yang memang bisa men-trace dari mana air tersebut berasal. Mungkin mohon maaf memang tidak ada slide-nya, tetapi yang namanya air pegunungan itu memang jatuhnya tentu di lereng pegunungan, masuk ke daerah yang kita bilang daerah tangkapan air hujan. Dari proses sains atau dari proses alami dia akan terus meresap ke dalam ke dalam tanah. Seperti juga mungkin air-air yang lain. Nah, tentunya tidak semua lokasi itu bisa diklaim atau bisa disebutkan sebagai sumber air pegunungan. Karena tadi berdasarkan studi hidrogeologi atau isotop tersebut akan bisa dibuktikan bahwa sumber air titik A itu asalnya dari tangkapan air hujan yang jatuh di lereng gunung tertentu. Misalnya lereng gunung Salak atau lereng gunung Merapi dan sebagainya, tergantung kami beroperasi. Jadi statement kami penjelasan sesuai dengan bukti yang ada, sumber air kami adalah sumber air pegunungan. Tentunya untuk mengambilnya untuk keperluan komersialisasi dan industri harus dilakukan pengeboran, Bu. Dan pengeboran itu dilakukan untuk satu mengambil airnya, tetapi lebih dari itu cara pengeboran yang dilakukan adalah untuk memastikan sumber air yang memang didapat dari akuifer terlindungi tersebut pada saat diambil melalui pipa itu tidak terdapat cemaran-cemaran lain di lokasi menuju ke atas itu. Jadi pengeboran itu hanya caranya, tetapi sumber air pegunungannya bisa dibuktikan dengan studi yang ada adalah air pegunungan. Demikian. Baik, saya ini agak bingung ya Bu ya. pimpinan. Ibu kan tadi kalau yang lain yang sumber air pegunungan itu kan bayarnya ke daerah, ke PAD. Ibu bayarnya kan ke PDAM. Oke. Ini kan berarti kan air tanah. Jadi saya bingung, sumber airnya pegunungan, tapi bayarnya ke PDAM. Yang tadi yang dari pegunungan semua bayarnya ke daerah. Ya, Nah, izin ini gimana menjelaskan, nih, Bu? izin menjelaskan, Bu. Kalau PDAM itu memang kebetulan konteksnya Subang. Jadi pertama perizinan air tanah kita atau air sumber pegunungan dengan SIPA dari SDM, seperti dengan teman-teman yang lain, kami membayar retribusi atau pajak air ke daerah sesuai dengan penggunaan dan meteran dan sebagainya. Yang kedua, untuk Subang, untuk Subang, Ibu, penjelasannya adalah demikian. Sumber air kami kebetulan lokasinya itu berdekatan dengan sumber airnya PDAM di Subang. Sehingga berdasarkan kesepakatan dari saat pabrik Subang berdiri, itu disepakati bahwa kami membayar kontribusi supaya PDAM juga bisa merawat, menjaga sumber airnya PDAM untuk lingkungan sekitar, mengingat ada kekhawatiran dari PDAM bahwa sumber air kami itu bisa berpengaruh terhadap juga debit atau level air PDAM. Jadi bayaran kami kepada PDAM bukan penggunaan air kami, karena air kami bayarnya dengan PAD tadi, pajak air kepada daerah, tetapi lebih ke arah kompensasi untuk merawat, menjaga sumber air yang lokasinya berdekatan. Itu kira-kira dan ada perjanjiannya juga, Bu. Terima kasih. Pimpinan. Terima kasih, saya rasa teman-teman nanti melakukan pendalaman.